Pulau Jawa, tanah yang subur dengan gunung berapi dan sungai-sungai yang mengalir, adalah rumah bagi dua suku bangsa yang besar, suku Sunda dan suku Jawa. Orang Sunda, yang sebagian besar tinggal di bagian barat Pulau Jawa, mewarisi budaya dari kerajaan-kerajaan kuno seperti Tarumanagara dan Pajajaran. Sedangkan orang Jawa, yang banyak mendiami wilayah tengah dan timur, memiliki akar sejarah dari kerajaan-kerajaan besar seperti Mataram dan Majapahit. Meskipun berbeda, kerajaan-kerajaan ini tidaklah terisolasi. Perdagangan, diplomasi, dan pertukaran budaya terjadi di antara mereka, membentuk identitas mereka selama berabad-abad. Bahasa Sunda dengan alunannya yang merdu berkembang bersama bahasa Jawa. Masing-masing bahasa membawa cerita dan tradisi rakyatnya. Meskipun berbagi pulau yang sama, kedua suku ini mengembangkan budaya yang berbeda. Dari gaya arsitektur hingga tradisi kuliner, orang Sunda dan Jawa cenderung unik from Sengspincuwe. Kedatangan bangsa Eropa, khususnya Belanda pada abad ke-17, membawa perubahan besar pada tatanan sosial dan politik di Jawa. VOC, yang ingin memaksimalkan keuntungan dari perdagangan rempah-rempah, secara bertahap memperluas kendalinya atas Pulau Jawa. Mereka mengadu domba kerajaan-kerajaan dan suku-suku yang ada, memanfaatkan persaingan yang sudah ada. Baik masyarakat Sunda maupun Jawa merasakan sisi penindasan dari penjajahan. Kerja paksa, perampasan tanah, dan penindasan adat istiadat lokal menjadi pengalaman bersama, menumbuhkan rasa solidaritas melawan penjajah. Namun, masa kolonial juga melahirkan identitas bersama yang baru. Ketika Belanda berusaha menggolongkan dan mengendalikan penduduk yang beragam, muncullah istilah Indonesia, yang mencakup berbagai pulau dan suku di bawah kekuasaan mereka. Pengalaman bersama dalam penjajahan meskipun menyakitkan, secara tidak sengaja menabur benih-benih nasionalisme. Meskipun Belanda menggunakan taktik memecah belah, interaksi budaya antara orang Sunda dan Jawa terus berkembang. Seni, khususnya, menjadi jembatan antara kedua komunitas ini. Wayang kulit, seni pertunjukan bayangan tradisional Jawa, diminati oleh masyarakat Sunda dan Jawa, dengan masing-masing budaya mengadaptasi bentuk seni ini ke dalam cerita dan gaya mereka sendiri. Begitu pula dengan musik gamelan, dengan melodi yang memesona dan ritme yang kompleks, beresonansi dengan kedua kelompok. Warisan seni bersama ini melampaui seni pertunjukan. Batik, seni lukis lilin yang rumit pada kain, diapresiasi oleh masyarakat Sunda dan Jawa, meskipun dengan motif dan palet warna daerah yang berbeda. Pertukaran budaya ini, yang seringkali melampaui batas bahasa, menyoroti hubungan erat yang menyatukan masyarakat Jawa. Bagian 4, Sunda, Jawa, dan Identitas Indonesia. Perjuangan bersama untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda pada abad ke-20 semakin mempererat ikatan antara masyarakat Sunda dan Jawa. Gerakan-gerakan nasionalis yang mendapat dukungan dari seluruh Nusantara menekankan persatuan dan kesatuan melawan penindasan kolonial. Para pemimpin seperti Soekarno dan Hatta, meskipun berasal dari Jawa, mengusung identitas Indonesia yang inklusif yang melampaui batas-batas etnis dan agama. Orang Sunda memainkan peran aktif dalam perjuangan ini, berkontribusi secara signifikan dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan Republik Indonesia. Kota Bandung, yang terletak di jantung budaya Sunda, menjadi pusat kegiatan nasionalis. Semangat gotong royong, sebuah konsep yang tertanam kuat dalam budaya Sunda dan Jawa, yang menekankan kerjasama dan saling tolong-menolong, menjadi landasan bangsa. Bagian 5, kehidupan kontemporer, harmoni dalam keberagaman. Saat ini, Indonesia berdiri sebagai bukti kekuatan persatuan dalam keberagaman. Masyarakat Sunda dan Jawa, sambil mempertahankan identitas budaya mereka yang berbeda, hidup berdampingan secara harmonis di Kepulauan Indonesia. Pernikahan antar kedua kelompok ini merupakan hal yang umum, semakin mengaburkan batas-batas budaya dan mendorong saling pengertian. Bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa pemersatu, memfasilitasi komunikasi dan interaksi di seluruh negeri. Kedua komunitas ini tetap memegang teguh tradisi mereka. Dari pasar-pasar yang ramai di Jakarta hingga sawah-sawah yang damai di Jawa Barat, kekayaan budaya Sunda dan Jawa terlihat jelas. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya melestarikan warisan ini secara aktif mempromosikan dan mendukung ekspresi budaya dari seluruh pelosok Nusantara.